Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahudukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semua kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kembali kami ingin mengingatkan diri kami khususnya tentang pentingnya kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan akhirat. Karena kita semua meyakini bahwa waktu dan kesempatan untuk berbuat, untuk mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat itu singkat dan sementara. Terkadang banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa masih panjang, masih lama, sehingga menunda-nunda, terhalangi oleh perkara-perkara yang sebenarnya tidak menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak menjanjikan akhirat saja sungguh sudah merugikan, apalagi kalau dua-duanya tidak menjanjikan kebahagiaan dunia, juga tidak menjanjikan kebahagiaan akhirat. Yang sudah sering kita ingatkan bahwa tidak apa-apalah kita sengsara dunia, yang penting bahagia akhirat. Kalau tidak bisa, bahagia dua-duanya. Tapi sungguh sangat rugi kalau kita bisa bahagia akhirat dengan perkara-perkara yang mudah kita lakukan, seperti beberapa yang kita sudah sampaikan, perkara-perkara sunnah yang para sahabat, tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang hidup di zaman kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan ini. Karena perkara sunnah itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin, pertemuan Rabu yang lalu, bahwa salat sunnah kita itu menjadi penyelamat. Bagi yang tidak sempurna salat fardunya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk unzuru ila 'abdi hal lahu min tatawwu'. Lihat dari perbuatan hamba, dari amal, apakah ada perkara-perkara tatawwu? Adakah salat sunnahnya?
Kalau ada, maka sempurnakan sholat fardu yang kurang itu dengan sholat sunnahnya. Penyelamat. Dan nanti setelah dilihat bagaimana sholatnya, baru pindah kepada amalan yang lain. Wa kadzalika sa'irul a'mal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperlakukan seperti itu juga. Tapi yang pertama dihisab adalah sholat. Nah, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ini jangan kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih melihat bahwa saya masih sangat kurang dalam ibadah salat ini, salat fardu saya masih bolong-bolong, ya. Salat subuh tapi kadang tidak salat zuhur, salat zuhur kadang tidak salat asar, salat asar kadang tidak salat maghrib, ya. Atau salat semuanya tapi masih tidak berjamaah dan sebagainya. Ini penting untuk kita ingatkan, untuk kita saling mengingatkan. Tapi sekali lagi, terkadang ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi terkalahkan dengan perkara-perkara yang sifatnya pribadi, duniawi. Padahal ada satu kisah yang insya Allah Bapak dan Ibu sudah pernah dengar ini. Saya yakin. Kalau tidak salah saya pernah mendapatkan pertanyaan dari salah seorang jamaah yang mendengar ada seorang imam khatib, ya, khatib Jumat yang dalam sholatnya membaca surah Al-Ikhlas ditambah dengan surah yang lain. Di rakaat berikutnya membaca itu lagi. Lalu saya mengatakan, oh ada sahabat yang begitu. Ada sahabat. Jadi jangan kita persalahkan, apalagi bacaan, ya, bacaan surah sesudah Al-Fatihah itu sunnah. Sunnah. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Tapi bisa kita tanya, boleh kita tanya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ini, bahwa ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membaca surah Al-Ikhlas itu karena punya keutamaan. Di antaranya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu setiap kali salat membaca surah Al-Ikhlas, sehingga ada sahabat yang kurang serak deh. Al-Ikhlas. Sehingga ini melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sahabat, bukan cuma Sa'ad bin Mu'adz, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'i, itu membaca karena keutamaan. Nah, ketika laporan yang sampai kepada Nabi, Sa'ad bin Mu'adz dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, betulkah kamu melakukan ini? Sahabat, ya, jangankan ditanya langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disinggung saja. Seperti contoh, ada sahabat masuk ke masjid, orang lagi berjamaah, dia tidak ikut. Lalu setelah sholat Nabi mengatakan, ada apa dengan satu kaum, ada apa dengan mereka yang mendapatkan sholat berjamaah lalu dia tidak berjamaah? Kata sahabat, kita ini yang dimaksud. Tersinggung. Apalagi kalau ditanya, betulkah kamu mengatakan begitu? Seperti contoh 3 sahabat yang mengatakan, mana kita dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga mereka ada yang tidak mau, ya, makan siang selamanya, mau puasa terus. Ada yang tidak mau tidur malam, mau qiyamul lail terus. Ada yang tidak mau nikah. Ya. Ketika ditanya, mereka mengiyakan, betul wahai Rasulullah. Nah, sama dengan ini, Sa'ad bin Mu'adz ditanya, betulkah kamu membaca setiap sholat membaca surah Al-Ikhlas? Betul wahai Rasulullah. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan saya cintai. Saya suka itu. Lalu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu diingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seperti cintamu kepadanya.
Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, bukan cuma saya wahai Rasulullah yang begini, tapi ada sahabat saya yang lain yang juga seperti itu. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendengar bahwa ada sahabat yang juga melakukan seperti itu dan diberi berita gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak hadir di majelis Nabi pada waktu itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan beritahu. Saya akan beritahu sahabat saya ini. Tapi ada masalah. Ada masalah. Masalahnya apa? Kalau dia pergi, dia luput dari bahkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Hurairah itu adalah termasuk ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang yang tidak punya rumah, ya, tidak punya makan kalau tidak diberi makan. Sehingga itu suatu keluar biasaan kalau ada undangan makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dipanggil makan oleh Nabi, wah luar biasa. Sehingga dia berpikir, kalau saya pergi sampaikan ini, maka saya luput dari makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama Nabi saja, orang ahlus suffah itu kalau dikatakan mau makan, ya, sayang sekali kalau dilewatkan. Sayang sekali kalau dilewatkan. Kapan lagi? Apalagi kalau ada tambahan dari Nabi. Panggilan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlus suffah itu adalah sahabat yang kadang, ya, merasakan ju' lebih dari orang yang ju'. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan ada ja'i', ada khasasah, ya, khasasah, mahmasah. Nah, itu tingkatannya berbeda-beda. Ya. Yang disebutkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walau kana bihim khasasah, yang sering kita terjemahkan, ya, meskipun dia butuh, ya, mendahulukan orang lain meskipun dia butuh. Ini kisah, ya, seorang sahabat yang menerima tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ketika bertanya kepada keluarganya, adakah, ya, yang bisa disuguhkan kepada tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada, tapi bisa makanan buat bayi kita, anak kita. Tapi dia berikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwa Allah tersenyum, tertawa melihat apa yang kau lakukan tadi malam. Nah, saya ingin kembali bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendengar penjelasan dari Nabi tentang keutamaan sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas itu, lalu dia mengatakan, saya akan beritahu. Pergi tanpa menghiraukan kalau saya pergi saya tidak makan sama Nabi. Padahal saya lapar. Tapi itu tidak menghalangi dirinya untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan sesuatu yang menggembirakan umat muslim. Itu perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idkhalus surur fi qulubil muslimin. Ya, kalau kita termasuk yang bicara, ya, boro-boro sampaikan itu malu kita, ya. Nah, ada panggilan dari orang terhormat mengajak kita makan berjamaah, makan bersama. Nah, ini cuma mau nyampaikan, kan bisa ditunda nanti, ya. Nanti juga dia datang ke masjid, ya, datang ke majelis. Tapi, ya, apa yang melatar belakangi, apa yang mendasari Abu Hurairah tidak mau menunda. Siapa tahu saya tidak sempat menyampaikan, saya didahului oleh orang. Coba, tidak mau dikalahkan dalam masalah kebaikan yang bisa membahagiakan akhirat. Ini yang ingin disampaikan.
bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menunda kalau masalah kebahagiaan akhirat, sehingga Abu Hurairah tidak terhalangi dengan rasa laparnya, tidak terhalangi dengan kehormatan ingin makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam kisah yang lain, Abu Hurairah itu pernah karena saking laparnya datang ke Abu Bakar As-Siddiq, pura-pura bertanya. Abu Hurairah kan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang baik, orang mulia, dermawan. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memberi makan hari ini? Abu Hurairah angkat tangan. Siapa yang memberi bantuan kepada orang hari ini? Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangan. Semua yang ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh Abu Bakar. Sehingga Abu Hurairah datang kepada Abu Bakar pura-pura bertanya, padahal lapar. Saking laparnya, dan ini juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman yang memang orang kelaparan, mengganjal perutnya dengan batu. Yang pada saat itu kata Abu Hurairah, kalau saya berbaring, saya harus menindis perut saya. Kalau saya mau berjalan, saya harus ganjal perut saya dengan batu, kemudian ditarik, diikat untuk mengurangi rasa lapar. Luar biasa. Sehingga dia datang ke Abu Bakar, bertanya tentang sesuatu. Setelah dijawab, selesai. Abu Hurairah mengatakan, cuma begitu. Malu juga rasanya menyampaikan, saya lapar. Tapi biasanya kalau ada orang datang, Abu Bakar As-Siddiq menyuguhkan sesuatu. Hari itu yang mungkin diuji oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ingin memperlihatkan sesuatu yang lebih luar biasa. Lalu dia datang ke Umar, bertanya tentang sesuatu, dijawab, sudah selesai. Cuma begitu. Datang ke Utsman, datang ke Ali, datang ke beberapa sahabat yang sama. Lalu dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah bertanya ke Abu Bakar, saya sudah bertanya ke Umar, saya bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, tapi cuma jawabnya begitu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada susu di dalam. Ada susu di dalam 1/4 gelas. Kalau bahasa kita, ada satu wadah susu yang di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil itu, lalu panggil ahlus sufah yang lain. Panggil yang lain. Kata Abu Hurairah, iya lagi tak genap. Nah, ahlus sufah itu 80 orang lebih. 80 orang lebih. Ketika mereka sudah kumpul, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Hurairah memberikan kepada orang dulu. Kasih. Lalu sahabat Ahlus Sufah ini minum sampai dia mati gerok, ya bahasa kita. Taruh. Abu Hurairah dalam hati, asyapun. Tapi ini perintah Nabi, tidak disia-siakan. Kasih sampai sudah selesai semua. Lalu kembali. Wahai Rasulullah, mau diapain? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan minum. Baru minum. Tapi bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tidak wahai Rasulullah, engkau dulu. Mendahulukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Nabi, benengelo karena dia nak taruh ini. Seandainya saya mau dari tadi habis itu. Tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan sesuatu, ingin memperlihatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain bahwa ada keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh orang lain. Salah satunya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sesuatu
untuk dibagikan kepada para sahabat. Tapi Nabi lupa. Sehingga selesai sholat Nabi bersegera keluar menuju rumahnya. Semua orang heran, ada apa? Tidak biasanya Nabi tergesa-gesa begini. Lalu datang dan mengatakan bahwa tadi saya dapat amanah, ya, untuk membagikan ini kepada kalian. Dibagi. Tidak mengatakan, kan ini untuk saya. Ini untuk saya. Tidak. Disampaikan. Saya kembali kepada apa yang saya ingin sampaikan ini dulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tidak terhalangi oleh sesuatu yang bertalian dengan dirinya, pribadinya, dan akhirat dan dunianya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena jaminan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa idkhalus surur fi qulubil mu'minin itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mau terhalangi dengan rasa laparnya, tidak mau terhalangi dengan panggilan untuk makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kegembiraan itu kepada sahabat yang diberi berita gembira. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pendorong buat kita dan menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai support buat kita bahwa banyak sekali hal-hal yang belum sampai pada tingkatan rasa yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkadang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi saya mengulangi bahwa terkadang kita belum sampai pada tingkat apa yang dirasakan oleh Abu Hurairah, rasa lapar dan sesuatu yang bisa mendapatkan kesenangan, kebahagiaan karena bisa makan dan bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terkadang belum merasakan yang begini. Sesuatu yang berat seperti ini. Nah, kita sudah kalah. Kita terkadang mendahulukan dunia, terkadang mendahulukan masalah pribadi dibanding kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah-kisah yang seperti ini menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa mendahulukan melakukan kebaikan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, untuk mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka dan memberikan balasan yang terbaik kepada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak membangkitkan mereka semua bersama dengan kita semua di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya termasuk penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua ujiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dan memberikan kesembuhan kepadanya dan memberikan kekuatan untuk menggunakan kesembuhan itu beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kepada kita semua yang masih diberi kesehatan, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meyakini bahwa ini semua adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semua agar kita bisa tetap melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala permohonan kita. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.